Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi minggu ini eh, kuliah seismologi tentang gelombang seismik ya. Jadi minggu lalu kan saya sudah cerita terkait dengan eh, ya wawasan ya tentang seismologi. eh, Termasuk juga saya tunjukkan eh, contoh waktu itu ada gelombang seismik kan yang saya tekankan berkali-kali. Gempanya sama, titik ukurnya sama, tapi ternyata rekamannya beda gitu loh. Yang itu ternyata dipengaruhi oleh instrumennya, jenisnya beda-beda sehingga apa namanya rekamannya juga beda. Ya. Nah, sehingga nanti Anda akan belajar bahwa untuk menyamakan itu kan harusnya sama kan. Gerak tanahnya kan harus sama, gerak tanahnya sama, cuman karena alatnya beda-beda, jadi ya ibarat kita ngukur dengan misalnya ngukur temperatur ini temperatur, tapi alatnya beda-beda ya kadang bisa beda meskipun sama-sama ngukur temperatur, tapi temperatur bendanya harusnya sama. Ya, ini juga seismik sama, jadi getaran tanahnya harusnya sama, tapi karena alatnya beda yang dipakai ngukur ya respon alat beda-beda. Ya. Nah, tugas kita nanti sebagai seismolog itu eh, mengkoreksi instrumen ya atau menghilangkan faktor instrumen itu sehingga mendapatkan namanya gerakan tanah yang sesungguhnya atau dalam bahasa Inggris namanya true ground motion. Itu ada nanti ada pelajaran tersendiri. Nah, nah intinya kita minggu ini belajar tentang ini getaran atau gelombang seismik ini yang materinya kemarin sudah saya share itu kemarin saya share di ada di grup ya. Eh, Bentar, kemarin saya ngajari Google Earth Engine di GitHub, eh, di GitHub-nya saya. Jadi ini kemarin saya tekankan kalau eh, Anda kalau mau menyimpan file, dokumen apa di GitHub ini aman. Nah, saya punya materi, tapi sebenarnya bukan untuk seismologi, tapi secara umum ya tentang gelombang seismik ini. Jadi ini ceritanya saya ngajar juga di teknik geologi. Baik, jadi Anda sudah lihat-lihat ya kemarin ya. Saya minta Anda belajar mandiri, jadi di era sekarang ini sangat penting ya Anda untuk mampu belajar secara mandiri ya, tidak harus ditunjukkan detail gitu ya. Anda sudah secara mandiri bisa belajar ya. Itu adalah salah satu skill yang harus Anda kuasai sebagai generasi Z katanya. Karena beberapa apa namanya alumni ya baru saja salah satu alumni yang baru diterima kerja ya baru lulus tapi kemudian ikut riset kami ya Mas Ardan itu kan ikut riset kemudian diterima di perusahaan ESG jadi perusahaan pertambangan internasional ya. Headquarternya di Kanada kemudian tapi dia work from anywhere ya. Eh, nah dia cerita saat ini kan saya tanya lagi apa sekarang sekarang di training ya saya pikir kalau dulu zaman dulu kan trainingnya eh, apa namanya di karantina lah di tempat di mana gitu di kantor atau di hotel gitu terus diberi materi selama seminggu misalnya atau 2 minggu. Tapi dia bilang enggak, tapi trainingnya kan Pak, kita belajar sendiri materi dari LinkedIn course. Jadi Anda tahu LinkedIn kan, jadi Anda harus punya ini LinkedIn ini. LinkedIn ini ibarat medsos Anda tapi yang profesional purposes ya. Jadi Anda saya harapkan punya LinkedIn, LinkedIn tuh kayak gini. LinkedIn, LinkedIn saya sebut. LinkedIn gini. Saya juga punya. Eh, nah, di sini Anda bisa berbagi apapun ya, terkait dengan Anda bangun yang paling rapi, bagus gitu ya, sehingga nanti memberikan impresi ya. Saya juga berusaha untuk memberi contoh yang bagus. Di sini saya menjelaskan experiences-nya apa gitu ya. Kemudian termasuk lisensi atau sertifikasi apa, skill apa, recommendation, terus penghargaan ya. Saya dulu pernah jadi dosen terbaik gitu. Tapi ya dulu sekarang enggak gitu jadi Anda bangun ini sejak dini ya Anda fotonya juga yang keren pakai AI bisa juga tapi dicek ya karena AI itu kadang
jadi lebih cakep gitu. Jadi nggak seperti, tapi jadi artifisial. Saya kan waktu itu pengen menghilangkan background pakai AI, malah wajahnya jadi kayak artis, padahal enggak. Nah ini Anda bangun semua apapun yang Anda capai ya, meskipun kecil ya. Misalnya ada yang senang, misalnya selam gitu, misalnya terus dapat sertifikat selam, ya udah masukin, aku udah certify selam gitu, atau ikut eh, ada misalnya ikut kursus apa skill development gitu ya. Ada bagaimana cara komunikasi yang baik, Anda ikuti terus lulus, ada sertifikatnya, Anda upload di sini. Jadi ini cara Anda untuk eksis. Dengan ini kadang-kadang Anda nggak usah ngelamar kerja besok, tapi dilamar orang ya, kerja. Gitu ya, harus ada ini LinkedIn. Nah, kembali ke tadi, jadi dia bilang lewat LinkedIn gitu. Jadi nggak lewat kursus. Jadi ya, alasan saya sih kemarin karena nggak bisa masuk ya. Nah, ini generasi sekarang harus ya. Tapi beneran, jadi itu harus Anda punya itu. Kalau Anda dikit-dikit minta diajari, dikit-dikit minta eh, apa namanya, pokoknya direct instruction itu, kalau bisa nanti belajar kita instruksi itu bisa dari berbagai cara gitu ya, termasuk ya belajar secara mandiri. Nah, itu bagian dari yang harus Anda pelajari ya. Selain kita ketemu, mudah-mudahan saya pas bisa menemui Anda secara langsung ya di kelas, tapi kalau enggak, kadang saya akan berusaha untuk memberikan eh, materi ya secara tidak langsung, bisa lewat kitab saya, atau mungkin saya video saya bikin untuk Anda gitu ya. Atau saya suruh baca jurnal misalnya. Saya kira itu bagian dari skill yang harus Anda kuasai. Skill untuk easy. Kalau dulu kan belajar sepanjang hayat ya. Eh, Nah, ini sebenarnya sama konteksnya, tapi cara belajarnya dengan berbagai cara ya. Tidak hanya pertemuan di kelas, tapi juga mendengarkan ya semacam podcast gitu ya, atau melihat sesuatu. Sebenarnya kan manusia tuh itu intinya. Kita melihat sesuatu dan memberi kesan. Kesan-kesan yang banyak inilah yang membentuk karakter kita nanti untuk ke depan itu akan menjadi seperti apa. Baik, kembali ke sini. Nah, teman-teman, kita itu belajar seismik itu sebetulnya sesuatu yang fisik banget gitu, yang itu sebetulnya secara fisik kelihatan itu, atau kerasa gitu ya, yaitu getaran. Ya. Gelombang seismik kan fenomena getaran sebenarnya. Nah, mirip bentuknya itu seperti ini, gelombang di air ini. Persis seperti ini. Jadi kalau ada gempa di sini, misalnya, itu ya bentuk gelombang gempanya ya kayak gini ini. Kalau nggak percaya nih, ini, ini, ini kan kebetulan Amerika, saya bilang kan waktu itu, Jepang punya banyak, Amerika punya, Indonesia juga punya, tapi sebenarnya masih kurang banyak. Ya. Ya meskipun sudah cukup ya. Kalau ditanya cukup enggak ya cukup. Tapi untuk keperluan riset yang mendalam belum cukup. Amerika punya banyak nih di grid nih Amerika ini. Namanya US Array. Nah ini suatu kalau ada pas ada gempa di sini dilalah ya. Itu Anda lihat, ini kan persis gelombang air atau bentuknya lingkaran-lingkaran ini. Ini ada gelombang P sama gelombang S, nanti Anda belajar itu. Kemudian ini simulasi, bukan simulasi ini ya ini simulasi sih. Dari rekamannya kalau kita putar ya, seperti ini kalau ada gambar di sini. Nah, Anda perhatikan. Nah, persis gelombang air tuh. Iya enggak? Tuh. Ini tahun ya antara kurun 2007 2013. Gitu. Keren ya, ini keren ini. Ini harusnya membuat Anda eh, tercengang. Ya tercengang karena ya ternyata betul bentuknya kayak gelombang di air tadi. Ya. Karena dulu kan orang nggak bisa ngerasain kan gempa itu, ya cuma kerasa aja tapi nggak bisa lihat. Nah sekarang kita bisa lihat secara visual. Jadi kayak gini, air kan gini tuh. Kalau saya lihat penampangnya dari samping, inilah sebenarnya seismogram tuh kayak gini. Ini lihat seismogram. Ini gempa di Loma Prieta, gempa yang sangat lama ya. Plus 30 second, jadi sepanjang ini itu 30 detik. Perhatikan, 30 detik ini. Jadi agak lama ini ibanya. Sebenarnya sama ini sama ini ya gini, gerak bolak-balik seperti ini, bolak-balik di sekitar titik setimbang ya. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Inilah aktor utama di seismologi yang harus kita kita pelajari betul atau kita pahami betul ya. Sedalam mungkin ya. Semakin dalam Anda semakin ekspor di situ ya. Kalau saya bisa menjelaskan dari nol ini, dari zero
kemudian bisa menjelaskan sampai kenapa bisa bentuknya seperti ini. Nah, tapi Anda nggak harus seperti itu, perlu waktu yang panjang. Nah, ya ini aktor kita, inilah yang merepresentasikan gerakan tanah tadi. Gerakan tanah itu kalau digambar seperti ini, ya seperti gerakan air tadi kan, sama sebetulnya. Ini di air, ini di tanah. Nah, ini frekuensinya agak beda. Nah, inilah yang kita rekam, terus inilah yang bercerita, nanti dia bercerita apa yang ada di dalam bumi. Ya. Tapi sebelum cerita itu, ada beberapa terminologi ya, atau istilah yang itu menjelaskan sebuah fitur dari gelombang seismik ya. Yang pertama adalah muka gelombang atau wavefront, yang kedua adalah ray path atau jejak sinar. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada sumber di sini. Ini kan gambar medium bumi misalnya ya. Ini jaraknya dalam kilo, kilo. Kemudian yang merah bulat ini sumber, yang segitiga ini receiver. Nah, Anda perhatikan. Jadi kalau ada sumber, kemudian ada receiver penerima ini yang menangkap getaran tadi, maka hanya akan ada satu lintasan dari sekian banyak. Ini kan sebenarnya kalau ya disuruh, ini misalnya nggak ada garis-garis ini ya, 1 sampai 6 ini nggak ada garis-garis. Anda disuruh coba tarik garis dari merah yang bundar ke segitiga, Anda mungkin lurus gini ya sembarang. Tapi gelombang seismik tidak harus lurus, karena kalau mediumnya seperti ini ya, mediumnya heterogen, dia tidak akan lurus. Tapi hanya ada satu lintasan dari sekian banyak potensi lintasan. Dari sekian banyak potensi lintasan, dia hanya akan memilih satu lintasan saja. Yang bagaimana kriterianya? Nah, dia ini nanti akan kita jelaskan bahwa dia hanya akan dari sekian banyak, ini namanya dari sini ke sini, dari sekian banyak itu. Kalau manusia bebas memilih jalan itu kadang bebas ya kita ya. Tapi kalau gelombang seismik nggak bisa bebas. Dia harus tunduk pada hukum alam, nggak bisa bebas. Hanya satu, dia nggak boleh. Aku milih ini aja lah, nggak bisa. Dia harus tunduk itu. Nah ini ibaratnya gini, kalau kita jalan ya, saya dulu anak saya kuliah di atau sekolah di Seragen ya, setiap minggu ke sana kadang-kadang. Itu kalau kita buka Google Map, ini kan sama nih, sumbernya Jogja, receivernya di Seragen atau pengambatnya di Seragen. Maka kalau kita set itu di Google Map, tujuan ini dari sini, maka dia akan ngasih alternatif nih, ada banyak nih. Ada tiga lah, ini yang ada, yang biru ini 2 jam 34 menit, yang bawah ini 3 jam 18 menit, yang ini 3 jam 17 menit. Anda mau milih mana? Lewat mana? Nah, tentu yang ini direkomendasikan. Kenapa Google merekomendasikan ini? Karena yang tercepat, ya kan? Ini persis seismik. Seismik juga akan hanya memilih satu yang tercepat, least time. Jadi waktu tempuh yang paling cepat. Dan dia tahu itu. Dia tahu itu. Dari mana dia tahu? Mirip-mirip Google ini. Dari mana dia tahu 2 jam 34 menit? Tentunya tidak ngasal kan dia kan. Anda pikir, dari mana Google tahu 2 jam? Kalau Laksana 3 jam, dari mana dia tahu? Seismik sama. Seismik dia memilih waktu tercepat yang disebut dengan ya ini hukum Snellius lah Anda kalau cara kerennya atau hukum Snellius itu sebenarnya diturunkan dari sebuah azas di dalam fisika namanya Fermat Principle atau azas Fermat, yaitu lintasan dengan waktu tempuh tercepat gitu ya. Jadi mirip dengan kejadian sehari-hari, jadi dia akan memilih lintasan itu ya, sehingga bisa dipelajari ya. Karena kalau dia kayak manusia, aku nyantai lah lewat yang 3 jam tadi, pemandangannya lebih bagus ya, ya dia nggak bisa jadi ilmu seismik ini. Tapi karena dia tunduk pada hukum alam ini, maka ini jadi ilmu seismologi, keren banget ya. Nanti kita jelaskan di bawah, kayaknya ada pertanyaannya deh. Saya lupa, ini ada prinsip Fermat ini. Lintasan seismik itu nanti hanya akan menempuh jarak yang paling cepat ya, secara fisika. Kalau Anda yang mumet, ya nggak usah. Banyak paling cepat gitu aja. Tahu itu udah luar biasa. Kalau yang senang matematika ya ini monggo ini dinikmati saja ini.
Ini waktu tercepat, terus sehingga nanti bisa menjelaskan waktu tempuh gelombang seismik dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Nanti ada istilah refleksi kritis dan sebagainya. Mau nggak nanti yang senang matematik? Gitu ya. Jadi ini prinsip sederhananya. Poin yang pertama. Saya akan menjelaskan poin-poinnya. Nah, dalam seismologi, parameter fisika yang dicari itu adalah waktu tiba. Waktu tiba. Sehingga ini penting karena ini salah, viral kita time itu ya. Tadi ada jurnal apa paper baru di saya lupa di Seismological Society of America itu tadi ada paper baru. Saya tadi nggak sempat, saya lupa di SSA atau BSSA yang eh, BSSA ya, BSSA ini BSSA outline itu atau SRL ya sebenarnya. SRL. Saya lupa tadi, pokoknya di email saya ada tadi. Di email saya ya. Saya kan langganan kalau ada yang baru, ini nih. SRL, sorry. Seismological Research Letter. Jadi Anda kalau jadi researcher atau jadi dosen harus gini. Kalau enggak ya enggak usah. Nah saya ini harus, karena saya harus update ilmunya. Kalau nggak update, selesai saya dilindas zaman. Yang menarik ini, clock error detection for decade long seismic monitoring method in. Nah saya tadi makdek, saya kira Merapi ini. Wah, Merapi saya langsung protes Pak Agus di kepala BPPT. Tapi begitu saya lihat petanya, oh ini bukan Merapi nih. Tapi viral, gara-gara apa? Salah waktu atau clock error ini. Ini kalau saya agak malu nih. Aduh, kayak kita, aduh, yang trivial tapi salah ini harus diambil. Ada Mbak Sulis ini. Ini alumni kita nih, Mbak Sulistiani di Bandung. Ini, ini ya antara senang dan sedih nih sebenarnya. Senang ikut PP ini. Ini tak WA Mbak Sulis. Ini problem ya di seismologi. Udahlah kita nggak bahas ini. Kita bahas dari mana? Waktu ini penting karena apa? Karena dari sinilah kita tahu bagian bawah bumi. Nanti kita belajar struktur bumi ya. Kemarin saya bilang kan minggu ini struktur bumi, tapi setelah saya pikir-pikir harus gelombang seismik dulu deh. Kita pelajari karena struktur bumi nanti setelah paham ini. Anda perhatikan, kemarin kan saya cerita penemuan baru inti bagian dalam bumi. Inti dari inti bumi. Dari mana? Dari ini ada gelombang, ini udah di zoom ya, Anda perhatikan. Tadi kan 30 detik kan, ini detik, ini cuma 5 detik nih. Tapi dalam 5 detik ini banyak sekali informasi yang harus Anda perhatikan ini. Karena ada pergeseran waktu 0,0 sekian detik saja. Itu something, means something. Ya. Sehingga waktu penting. Kalau enggak, viral kita. Salah error ini tadi, clock error tadi. Jangan sampai terjadi itu. Nah, dari waktu ini nanti kita bisa tahu banyak hal. Karena kita tahu kan kalau di fisika, kalau saya ingin tahu kecepatan, saya harus tahu jarak dan waktu ya kan. Jadi waktu penting. Nanti saya cerita khusus di kelas mungkin tak jelaskan bahwa dengan waktu itu kita bisa tahu struktur bumi ya, secara keseluruhan dari kerak sampai ke inti bumi. Waktu penting banget karena waktu ini yang nanti mau kita detek, nanti mau kita hitung sehingga tahu banyak hal ya. Nah, selain waktu, nanti ada berapa terminologi ya, panjang gelombang, yaitu jarak dua titik yang memiliki fase yang sama, atau misalnya puncak ke puncak, lembah ke lembah. Gitu. Kalau amplitude Anda tahu ini maksimum minimum. Period itu lamanya satu siklus. Kalau frekuensi itu per period, jaraknya sorry, satuannya dalam hertz. Kalau period satuannya dalam second. Amplitudo itu dalam meter atau sentimeter, tapi kalau SI, satuan internasional dia meter. Gitu ya, jadi Anda ini saya kira bukan sesuatu yang sulit. Jadi perhatikan parameternya. Tadi ada dua terminologi ya. Wavefront, muka gelombang,
sama ray path, ya, lintasan gelombang. Jadi yang ini tuh ray path, ya, jarak. Nanti di tugas Anda akan melakukan. Kemudian ini jenis-jenis gelombang dan panjangnya frekuensi ya ini. Saya kira pengetahuan umum. Kemudian koefisien elastik. Nah ini mungkin sekilas saja ya karena ini nanti didalami lagi di S2 nanti Anda akan belajar lebih detail. Tapi intinya bahwa kenapa ada getaran yaitu karena bumi kita elastik ya. Mungkin agak sulit di logika ya karena kalau kita batuan kan keras ya. Mungkin dia kayak karet ya. Tapi faktanya iya dia kayak karet batuan itu. Yaitu dia bisa kembali ke bentuk semula ya. Dia elastik. Buktinya adalah ada gempa. Karena kalau pejal keras ya nggak ada gempa, ada apa tandek gitu ya kita anteng saja. Tapi karena dia elastik, wah dia getar bolak-balik sekitar titik tertentu. Jadi ya tadi kayak seismogram ini kan gerak bolak-balik di sekitar titik tertentu karena elastik. Nah ini sedikit teori. Ini mungkin ada baca-baca ya. Nanti kalau bingung tanya. Ya, ini konsep yang sederhana. Di buku juga dijelaskan. Nah, ternyata parameter fisis tadi itu setiap batuan beda-beda. Ini ada shale, berapa elastisitasnya yang ada modulus yang kosong gitu ya. Densitasnya berapa, VPVS dan sebagainya. Dari mana VPVS? VPVS itu ternyata diturunkan dari sini parameter elastik tadi ya. VP sama VS. Jadi kenapa VP lebih gede dari VS? Karena ini ada nilainya kan lebih besar. Ada pembilangnya ada K dan ini 4/3-nya ini. Jadi ini pasti harus lebih gede. Nah, setiap batuan dia punya parameter yang ini tadi yang gitu ya. Ini sekedar introduction. Selanjutnya Anda baca detail ini sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti di Google Classroom sudah saya buka. Eh, Nanti saya persilahkan kalau ada diskusi pertanyaan di situ. Kita ramaikan Google Classroom. Kemudian ada tugas. Kemarin saya janji ada tugas di Google Classroom. Hari ini saya rilis tadi baru saja. Ada 5 kelompok ya sudah saya bagi. Ya saya hanya asal aja saya random ya dari daftar yang ada. Kemudian silahkan Anda menghubungi masing-masing teman Anda satu kelompok. Terus silahkan membagi tugas. Ya. Selengkap mungkin, sejelas mungkin, serapi mungkin, secantik mungkin itu nilainya nanti. Semakin cantik, lengkap, rapih, jelas, detail, Anda nilainya tinggi. Ya. Di sini batasi 2 sampai 3 halaman, tapi sebenarnya nggak terbatas. Anda mau berapapun, semakin detail, semakin lengkap, semakin bagus, semakin jelas, semakin cantik, nilainya semakin tinggi. Thank you very much. Selamat bekerja. Sampai ketemu di kuliah minggu depan ya. Mudah-mudahan, minggu depan saya ke Papua. Tapi ada ada manajemen walkthrough. Saya nggak tahu, silakan diatur waktunya. Sabtu sih bisa kalau mau Sabtu. Ke Sabtu tanggal 6 ya. Tanggal 5. Ya tanggal 6 bisa sih ada Jagung Mantan. Tapi nanti diatur. Kalau mau ketemu saya, kita atur bisa waktunya. Tapi kalau enggak, saya akan kasih materi lagi dan bisa ngerekam juga. Ya. Motor saya maaf, lahir dan batin, selamat belajar ya. Semangat.